Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nafisa Salma dengan NIM 06101282429036 dari kelas B Indralaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai larutan buffer. Larutan buffer atau larutan penyangga itu adalah larutan yang mengalami perubahannya hanya sedikit ketika ditambahkan dengan sedikit asam maupun sedikit basa. Nah, prinsip kerja dari larutan buffer ini yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, larutan buffer itu dibagi menjadi dua. Ada larutan buffer atau penyangga asam dan yang kedua ada larutan buffer atau penyangga basa. Untuk larutan buffer atau penyangga asam itu ketika asam lemah yang dicampurkan dengan basa konjugasi. Contohnya pada CH3COOH dengan CH3COO-. Yang kedua tadi adalah larutan buffer atau penyangga basa, di mana itu terjadi ketika basa lemah yang dicampurkan dengan asam konjugasi. Contohnya pada NH3 dengan NH4+. Nah, adapun pula pembentukan larutan buffer itu terdiri dari dua macam, ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu ketika kita ingin menghasilkan larutan buffer atau penyangga asam dengan cara langsung mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasi. Begitu juga untuk menghasilkan larutan buffer dari basa, yaitu dengan mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya. Namun berbeda ketika dengan menggunakan cara tidak langsung, di mana untuk menghasilkan larutan buffer atau penyangga asam itu dapat dilakukan dengan cara asam lemah yang dicampurkan dengan basa kuat sehingga akan bereaksi menghasilkan basa konjugasi. Adapun rumus dari larutan buffer atau penyangga asam maupun larutan buffer atau penyangga basa. Adapun contoh soal dari larutan buffer, di mana soalnya jika 100 ml larutan HCl 0,1 m dicampurkan dengan 50 ml larutan NH3 0,3 m dengan nilai Kb-nya sama dengan 10 minus 5, maka pH larutan yang terjadi adalah, nah untuk menjawab soal ini terlebih dahulu kita menghitung molnya, di mana mol kita menghitung mol itu dengan M dikali V, di mana mol HCl M-nya adalah 0,1 dikali V-nya adalah 100 menghasilkan 10 ml. Mol dari NH3 di mana M-nya adalah 0,3 M, V-nya adalah 50, maka mol NH3 sama dengan 15 mmol. Nah, kemudian kita reaksikan reaksi tersebut di mana HCl ditambah NH3 menjadi NH4Cl. Kemudian kita tentukan nilai dari MBS-nya, di mana nilai mula-mula dari HCl adalah 10, nilai NH3 adalah 15, dan nilai NH4Cl belum ada. Terus nilai dari bereaksinya, di mana dari nilai HCl dan NH3 yang paling kecil adalah nilai HCl, yaitu 10. Maka semua nilai reaksi tersebut adalah 10. Kemudian setimbang, nilai dari setimbangnya di mana HCl itu habis, NH3 itu bersisa 5, dan NH4Cl itu 10 nilainya. Kemudian komposisinya yaitu basa lemah NH3 ditambah asam konjugasi NH4+ dalam NH4Cl. Jadi untuk mendapatkan nilai pH-nya kita terlebih dahulu mencari nilai OH-nya, di mana nilai OH- sama dengan Kb dikali Nb per Ng. Nilai Kb-nya tadi adalah 10 minus 5 dikali nilai Nb-nya adalah 5, dan nilai dari mol garamnya adalah 10, dan menghasilkan 5 dikali 10 minus 6 M. Kemudian nilai dari pOH-nya, di mana nilai untuk mencari pOH itu dengan min log OH-. Kemudian turun min log nilai OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Jadi pOH-nya adalah min log dikali 5 kali 10 minus 6. Kemudian sama dengan 6 min log 5, dan nilai log 5 itu adalah 0,698. Jadi 6 dikurang 0,698 sama dengan 5,302. Dan nilai pH-nya adalah 14 dikurang pOH, di mana 14 nilai pOH-nya adalah 5,302 menghasilkan 8,698 M.